Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Pertama adalah kita senantiasa panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan menggunakan nikmat-nikmat yang ada semuanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita membaca buku Syarah Kitabul Jami' yang disusun oleh beliau Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullah. Ini adalah hadis yang ke-12. Diberi judul oleh penulis Adab-adab memakai sandal bagian 1. Karena nanti setelah ini ada satu hadis lagi dengan judul yang sama, yang itu dijadikan bagian yang kedua. Di sini hadis yang disebutkan adalah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Jika salah seorang dari kalian hendak memakai sandal, maka mulailah memakai dari yang sebelah kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Adapun ketika ia akan melepas sandal itu, maka hendaknya dia memulai dari yang sebelah kiri. Liyakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Sehingga jadinya sandal yang sebelah kanan adalah yang dipakai pertama kali dan yang dilepas terakhir kali. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya mengenai adab memakai sandal. Hadis ini berisi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ketika kita akan memakai sandal, maka hendaknya kita memakai yang sebelah kanan dulu. Yang sebelah kanan dulu dipakai, yang kiri baru setelahnya. Kalau urusan melepas sandal, maka dibalik. Yang kiri didahulukan, yang kanan diakhirkan. Dan ini adalah sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini dan hadis-hadis yang serupa, para ulama menyimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memulai atau mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik dan utama. Adanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mendahulukan yang kanan daripada yang kiri dalam perkara-perkara yang baik dan utama. Contohnya, ya, untuk dalam hadis ini adalah memakai sandal, ya, maka didahulukan yang kanan. Memakai baju, ya kan ada lengan kanan, ada lengan kiri, maka didahulukan yang
yang lengan kanan. Memakai celana pun demikian. Ya, ada yang untuk kaki kanan, ada yang untuk kaki kiri, maka didahulukan yang kanan. Makan dan minum itu pun kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, ya. Kemudian bersisir, ya. Bersisir rambut itu kan rambut kepala ini kan ada dua bagian, kanan dan kiri, ya. Maka kita memulai dari yang kanan. Mengenai hal ini ada hadis yang khusus yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau radhiyallahu anha mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, senang mendahulukan bagian kanan fi tana'ulihi, dalam urusan memakai sandal, wa tarajjunihi, dan menyisir rambut, wa tuhurihi, dan dalam urusan bersuci, urusan mandi wajib, dalam urusan berwudu, dalam urusan tayammum didahulukan yang bagian kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala perkara yang baik-baik Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang bagian kanan, ya. Ini adalah kaidah yang pertama, ya, dari hadis yang semisal, bahwa untuk perkara-perkara yang baik dan utama ada anjuran dan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendahulukan yang kanan. Kaidah yang kedua, ya, adanya anjuran atau perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendahulukan yang kiri dalam perkara-perkara yang buruk dan tidak utama. Adanya anjuran atau perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendahulukan yang kiri dalam perkara-perkara yang buruk dan tidak utama. Di antaranya, ya, dalam urusan bersuci dari kotoran, ya. Dalam urusan bersuci dari kotoran, ya, beristinja atau beristijmar, cebok itu dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Kemudian masuk ke dalam WC atau kamar mandi, didahulukan kaki kiri. Oh, kebalik. Kaki tangan kiri. Allahu Akbar. Ya, bersuci dari kotoran, saya ulangi lagi, bersuci dari kotoran, cebok dengan tangan kiri. Masuk ke dalam WC atau kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Kemudian mengambil barang-barang yang kotor, misalnya mengambil sampah, ya, atau sesuatu yang kotor, maka kita menggunakan tangan kiri. Ya. Ini adalah kaidah yang kedua. Ada hal-hal yang lain yang didahulukan, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan bagian kanan, ya, yaitu bertahallul, ya, bercukur seusai ibadah haji atau umrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendahulukan bagian kanan, rambut yang kanan dulu yang dicukur, baru yang sebelah kiri. Timbul pertanyaan, kenapa urusan memakai sandal dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan? Ya, para ulama menyebutkan hikmahnya adalah karena perbuatan ini adalah perbuatan yang mulia. Memakai sandal itu perbuatan yang baik. Kenapa itu perbuatan yang baik? Karena memakai sandal itu dapat melindungi kaki dari kotoran dan hal-hal yang mengganggu. Karena memakai sandal itu dapat melindungi kaki dari kotoran dan hal-hal yang bisa mengganggu, ya, pecahan beling atau paku atau hal-hal yang lainnya, duri yang bisa melukai kaki. Maka memakai sandal adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia. Makanya dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Kemudian ini juga merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hendaknya, ya, beliau di sini penulis hafizahullah menekankan bahwa ketika kita memakai sandal atau sepatu dengan mendahulukan kaki kanan, maka kita niatkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menghadirkan niat itu penting. Sehingga, ya, ketika kita akan memakai sandal, kita mendahulukan yang kanan, maka kita hadirkan niat bahwa ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
alasan saya mendahulukan yang kanan adalah ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di situ kita mendapatkan pahala, ya. Karena pahala itu tidak akan ada kecuali kita menghadirkan niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dua syarat diterimanya amal. Ya, amal itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala. Ya, dengan menghadirkan ya niat keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Maka para ulama menjelaskan bahwa hal ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya, memakai sandal dengan mendahulukan yang sebelah kanan itu bukan hal yang diwajibkan. Itu adalah perkara yang disunnahkan. Namun meskipun begitu ada catatan penting yang beliau sebutkan di sini bahwa menjadi sesuatu yang kurang baik jika seorang muslim dengan sengaja menyelisihi ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia tahu. Kita tahu sunnah memakai sandal adalah mendahulukan yang sebelah kanan. Lalu dengan sadar ya dengan kesadaran penuh kita sengaja memakai sandal mendahulukan yang sebelah kiri. Ini adalah perbuatan yang kurang baik. Perbuatan yang kurang baik. Ya. Kecuali kalau memang tanpa sengaja, ya, buru-buru, tidak sadar, pakai saja ternyata sebelah kiri yang lebih dulu dipakai, tidak masalah. Tapi kalau itu disengaja dan kita sadar, kita tahu, maka itu menjadi sesuatu yang kurang baik. Apakah berdosa? Maka jawabannya tidak. Karena meninggalkan ya perbuatan yang hukumnya sunnah, ya, hukumnya mustahab itu bukan dosa. Jadi tidak berdosa. Kalau ada orang ya dengan sengaja ya meninggalkan sunnah yang artinya mustahab, ibadah sunnah yang bukan yang wajib, maka dia tidak berdosa. Ada orang masuk masjid langsung duduk, itu tidak dosa. Karena sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, meskipun yang lebih utama adalah sholat. Contohnya ini juga, ketika ada orang memakai sandal, mendahulukan yang kanan itu yang utama. Tapi ketika memakai yang sebelah kiri lebih dulu dan dengan sengaja, maka itu menjadi sesuatu yang kurang baik, tapi pelakunya tidak berdosa. Karena dia meninggalkan sesuatu yang hukumnya mustahab atau sunnah. Ya. Ini penjelasan tentang hadis yang ke-12 mengenai adab-adab memakai sandal bagian 1. Ada satu hal yang di pertemuan sebelumnya saya terlewat ya, mengenai hadis yang ke-11 ya, adab-adab minum, bahwa hadis redaksi hadis di nomor 11 ini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ya. Tidak atau janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini yang disebutkan oleh penulis di buku ini. Namun secara lengkapnya ada lanjutan wa man nasiya falyastaqi. Dan yang lupa melakukan itu, yang lupa kemudian akhirnya minum sambil berdiri, falyastaqi, maka hendaknya dia memuntahkan apa yang sudah dia minum. Ada penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam Syarh Bulughil Maram, yang mana beliau menyebutkan bahwa ittafaqu ala annahu laisa ala man syariba qa'iman falyastaqi. Para ulama telah bersepakat bahwa tidak ada kewajiban bagi orang yang lupa hal ini kemudian dia minum sambil berdiri untuk memuntahkan apa yang sudah dia minum. Tidak ada kewajiban untuk memuntahkan apa yang sudah dia minum gara-gara dia minum ya, lupa adab ini kemudian minum sambil berdiri. Tidak ada kewajiban untuk memuntahkan itu. Wa ka'annahum hamalu al-amra 'ala an-nadbi. Ya, seakan-akan para ulama itu ketika bersepakat mengenai hal ini, ya bukan kewajiban memuntahkan apa yang sudah diminum, itu mereka
memaknai hal ini adalah perintah yang sifatnya hanya anjuran. Adapun ada orang, ya, artinya begini, adapun siapa saja yang lupa adab ini, kemudian minum sambil berdiri, maka dianjurkan untuk memuntahkan. Bukan kewajiban memuntahkan yang sudah diminum, tidak. Tapi dianjurkan untuk memuntahkan. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Penjelas untuk buku aslinya, yaitu Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Itu satu yang waktu itu saya terlewatkan nih. Padahal di awal sudah saya singgung nanti akan kita bahas ya. Saya sudah selesai kajian waktu itu, kemudian menunggu Isya ternyata baru teringat ya. Maka terpikir untuk di pertemuan selanjutnya ya, saya sebutkan. Alhamdulillah ada kesempatan ini saya sebutkan. Kemudian selanjutnya kita akan membaca hadis yang ke-13. Masih mengenai adab-adab memakai sandal. Ini bagian yang kedua. Hadisnya masih sama dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan memakai satu sandal saja. Wal yun'ilhuma jami'an, maka hendaknya dia memakai keduanya, aw liyakhla'huma jami'an, atau dia melepaskan keduanya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini berisi apa jamaah? Larangan memakai sandal sebelah saja, baik yang kanan atau yang kiri, tidak boleh. Adanya larangan memakai sandal hanya sebelah, mau kanan saja atau mau kiri saja sama. Itu dilarang berdasarkan hadis ini. Mengenai larangan ini atau mengenai sebab adanya larangan ini, para ulama berbeda pendapat. Kenapa tidak boleh memakai sandal satu saja? Ini para ulama mikir juga ketika mereka membaca hadis ini, ya, mendapatkan hadis ini dari buku-buku para ulama atau dari guru-guru hadis mereka berpikir, diskusi, kemudian menyimpulkan. Setidaknya ada sekitar 4 pendapat yang disebutkan oleh penulis Hafizullah di sini. Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab atau alasan kenapa ada larangan seperti ini. Kenapa kita tidak boleh memakai sandal sebelah saja. Pendapat pertama, bahwa karena kita dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal. Pendapat pertama, karena kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal. Nah, pakai sandal sebelah saja itu tidak adil. Ya, tidak adil. Kaki itu kanan kiri. Ya, kalau pakai satu ya pakai semuanya. Jangan yang satu dipakein sandal, yang satu tidak. Ini tidak adil. Kalau kita pakai yang kanan saja, berarti kita tidak adil kepada yang kiri. Kita zalim kepada yang kiri. Kasihan yang kiri, ya. Nginjek kotoran atau apa. Kalau kita pakai yang sebelah kiri saja, kita tidak adil kepada yang kanan. Kita zalim kepada kaki yang kanan. Ini alasan yang disebutkan oleh beliau yang menurut pendapat yang pertama. Masuk akal jemaah? Masuk akal. Ya, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa kalau memakai sandal satu saja, maka dikhawatirkan kaki yang satunya akan terkena gangguan. Kalau memakai sandal satu saja, sebelah saja, maka dikhawatirkan kaki yang sebelah akan terkena gangguan. Akan terkena gangguan. Ya, seperti tertusuk paku, duri, menginjak kotoran, dan lain sebagainya. Ini alasan yang disebutkan oleh beliau menurut pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan yang menarik perhatian atau biasa disebut dengan syuhrah. Ya, perbuatan yang menarik perhatian, perbuatan yang dipandang aneh dan menjadi pusat perhatian atau yang biasa disebut dengan syuhrah, dan ini terlarang. Ya. Ini terlarang.
ini terlarang. Karena kita dilarang untuk memakai sesuatu yang disebut dengan libasus syuhrah. Pakaian yang bisa menarik perhatian. Dan memakai sandal sebelah itu tidak umum. Itu aneh. Ya. Itu aneh. Maka ya sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Dalil mengenai larangan memakai libasus syuhrah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin minad dunya, albasahu Allahu thawba madhallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Orang yang sengaja memakai pakaian yang aneh, tidak umum dengan orang sekitar demi mendapatkan perhatian dari manusia, ya, sehingga kemudian menjadi tenar, menjadi populer, maka Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ya. Kan sekarang kan begitu ya. Kalau panjenengan pernah tahu berita tentang apa namanya fashion show ya, bagaimana orang-orang ya para desainer pakaian, desainer fashion itu membuat baju seaneh mungkin. Bahkan kadang tidak masuk di akal. Kok begini disebut baju kan begitu? Ada yang bening transparan. Lah itu baju apa? Baju itu kan fungsinya apa? Menutupi aurat. Ya kalau bening ya kan tidak menutupi aurat. Belum lagi ada yang bentuknya daun pisang misalnya. Itu apa? Ya. Ya, seperti yang sudah-sudah itu yang sempat viral beberapa tahun lalu ya. Baju yang coraknya corak gorden. Baju yang coraknya corak sarung sarung kasur yang lawas itu, atau sarung bantal, sarung guling yang lawas itu yang merah itu jemaah. Ada yang biru juga. Ya, itu kan satu hal yang menarik perhatian orang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak umum. Atau dengan corak misalnya bungkus makanan misalnya. Itu kan sengaja supaya orang itu memberikan perhatian, caper lah istilahnya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ada ancaman mengenai hal itu berdasarkan hadis yang tadi kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian beliau dengan lumayan panjang lebar menyebutkan tentang perbedaan para ulama mengenai yang dimaksud dengan pakaian syuhrah. Dan ini menjadi pertanyaan. Banyak dari kita bertanya-tanya, Ustadz, yang dimaksud dengan pakaian syuhrah itu apa? Ya? Kok tidak jarang saya mendengar di kajian para masyayikh atau para asatidzah itu menyebutkan tentang hadis ya tadi, larangan memakai pakaian syuhrah. Nah, yang dimaksud dengan pakaian syuhrah itu apa? Beliau menyebutkan setidaknya ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama ya, mengenai pakaian syuhrah, yang dimaksud dengan pakaian syuhrah adalah pakaian yang terlalu indah dan terlalu mahal. Pakaian yang terlalu indah dan terlalu mahal, yang biasanya dipakai untuk kesombongan, untuk menunjukkan kelas, ya, sehingga kemudian bisa sombong. Nah, ini termasuk pakaian syuhrah. Ya. Kita umumnya di sini jemaah, ini kan kita rakyat biasa aja ya. Kita orang biasa ya, bajunya yang biasa-biasa saja, sandalnya biasa, apa-apanya yang biasa saja. Jangan kemudian pakai sesuatu yang tidak umum di sini. Misalkan sandalnya yang harga misalnya ya, harga 10 juta ya. Akhirnya kan khawatir hilang, kemudian minta tolong ke DKM. Ini tolong adakan tempat khusus untuk sandal saya. Kalau perlu loker besi. Nanti ada kuncinya, saya bawa kuncinya. Ya, karena sandalnya mahal, misalnya, itu misalnya saja. Alhamdulillah tidak ada. Sandal kita biasa saja. Kalaupun hilang, bilang besok beli lagi insya Allah. Ya. Nah, pakaian yang terlalu mahal, terlalu bagus, sehingga biasanya orang yang memakainya itu ingin menunjukkan kelasnya ya, yang berbeda dibandingkan kebanyakan orang, sehingga kemudian dia terjatuh ke dalam kesombongan. Nah, ini yang dimaksud dengan pakaian syuhrah menurut pendapat pertama. Mengenai hal ini, ya, pendapat pertama ini menyebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan dihasankan oleh
Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu." Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan memakai dan pakailah baju malam yukhalidhu israfun wala makhilah, selama tidak dengan sikap berlebih-lebihan dan kesombongan. Selama tidak bersikap berlebih-lebihan dan kesombongan. Ada larangan mengenai hal ini. Berlebih-lebihan itu dilarang. Kemarin sempat viral tas yang bentuknya seperti plastik kresek ya, dari merek ternama ya, merek dunia. Harganya berapa cuma? 30 juta ya. 30 juta kalau saya tidak salah. Ibu-ibu lebih paham. Karena ibu-ibu lebih senang mengikuti berita seperti itu barangkali. Kalau kita opoy kan gitu, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ya mungkin lewat nih di sosial media. Tapi waktu itu saya lewat, ada lewat di Facebook saya. Kemudian saya lihat, bentuknya plek ketiplek dengan plastik kresek yang warna kuning kalau tidak salah. Kalau panjenengan pernah belanja di pasar dikasih bungkus plastik kresek warna kuning ya itu, plek ketiplek sama. Tapi dari merek ternama dunia dengan harga 30 juta ya. Saya rasa hanya orang bodoh yang beli itu. Ya, orang bodoh. Ya, ditipu pun tidak tahu ya, padahal itu plastik biasa. Hanya karena diklaim oleh merek ternama akhirnya dihargai 30 juta dibeli. Allahu a'lam. Ya kadang orang semakin kaya semakin bingung jemaah. Uangnya mau diapakan? Kalau kita mungkin masih di level bingung ya. Ya uangnya mana? Tapi ada orang-orang yang bingung uangnya mau dikemanakan. Nah kalau kita ini mungkin ya levelnya masih di uangnya mana kan begitu ya. Barangkali sudah punya rencana ini itu nanti yang ngobrol sama istri, ya. Suami istri ngobrol, kemudian pertanyaan terakhir adalah uangnya sudah ada, belum masih rencana. Kemudian tertawa bersama, ya itulah indahnya kehidupan kita ya. Tapi insya Allah itu lebih lebih tenang gitu ya, lebih tenang. Karena jamaah ya, saya teringat dengan ceramah yang pernah saya dengar, ada orang-orang yang memang tidak cocok jadi kaya menurut hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan itu tidak selalu menjadi nikmat. Seringkali kekayaan itu menjadi ujian. Dan tidak semua orang bisa lulus ujian kekayaan. Banyak orang bisa lulus ujian kemiskinan. Ya, sabar. Ya. Kenapa Mas kok enggak jajan enggak nongkrong di diskotik sana, di bar sana? Saya miskin, sabar. Itu gampang jemaah. Sabar. Ya. Kenapa enggak nonton konser ini? Tiketnya murah kok. Ya. Hanya 10 juta per kursi. Sabar. Ya. Karena miskin. Tapi bagi orang kaya, itu seperti beli gorengan mungkin di angkringan. Dengan mudah ingin ini semua mudah. Dan tidak semua orang bisa lulus ujian itu. Makanya ya barangkali ya kita husnudzon kepada Allah bahwa kita yang diuji dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Karena memang ada hikmah di sana. Bahwa kita ini tidak cocok menjadi orang kaya. Kalau kita kaya, kita bisa menjadi kufur kepada Allah. Contohnya adalah Qarun. Ya. Kekayaan yang begitu melimpah justru menjadikan dia kufur kepada Allah dan dibinasakan oleh Allah. Ya. Ini biasanya menjadi penang bagi kita, ya, hiburan bagi kita. Kemudian pendapat kedua mengenai libasus syuhra. Ya. Yang dimaksud dengan pakaian syuhra, menurut pendapat kedua adalah pakaian yang terlalu usang, ya, pakaian yang terlalu jelek. Pakaian yang terlalu jelek, pakaian yang terlalu buruk, ya. Itu yang dimaksud dengan pakaian syuhra. Sehingga tidak wajar. Ya. Sehingga tidak wajar. Ini juga dilarang. Ya. Di antara yang disebutkan di sini adalah keterangan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kanu yakrahuna syuhratain. Dahulu para salaf itu membenci dua syuhrah, dua ketenaran. Ath-thiyab al-jiyad allati yushtaharu fiha wa yarfa'u an-nasu fiha absarahum. Pertama, syuhrah yang pertama, ketenaran yang pertama adalah baju-baju yang terlalu bagus sehingga kemudian menjadikan pemakainya tenar dan manusia sering memperhatikannya. Masya Allah ya, bajunya ya, mahal. Saya tahu itu, apalagi sekarang kan baju-baju jemaah
mereknya ditaruh di sini ya, di apa namanya, di bawah tenggok sini ya. Kan sekarang begitu ya, sehingga orang yang belakang itu lihat, ini tahu sih harganya ini. Ini minimal satu potong misalnya 1 juta ini minimal misalnya. Ya kan sekarang begitu ya. Padahal dulu kan baju itu mereknya di dalam sini ya, di dalam. Jadi orang nggak tahu, nggak tahu. Kemudian juga ini, tapi ini murah cuma, ini murah. Ya, paling 200 300 lah, murah. Ini juga diskon. Ya, diskon. Ya untuk apa pakaian mahal-mahal? Lah, yang kedua kata beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Wa thiyabar radi'ata allati yuhtaqaru fiha wa yustadallu dinuhu." Ketenaran yang kedua adalah pakaian yang buruk, yang jelek sehingga kemudian menjadi bahan hinaan dan menjadikan agama pemakainya direndahkan. Tidak boleh. Ya, makanya kita tidak boleh ya, kaum muslimin itu tidak boleh terlihat compang-camping, terlihat apa? Kalau kata orang Jawa, ya kusut lah, kusut, kelihatan kemproh ya, apa namanya, lecek, macam-macam, tidak boleh, tidak boleh. Zuhud Ustadz Onda, tidak begitu, zuhud itu tidak begitu. Para ulama tidak pernah mencontohkan zuhud seperti itu, tidak pernah. Ya, tetap kita harus jaga kerapihan. Tetap kita harus jaga kerapihan. Baju kita harganya harga murah, tapi dijaga kebersihan dan kerapihannya. Lah ini kalau bajunya, saya pernah ingat dulu tahun 2000-an sekian, itu muncul tren baju ditembel-tembel, celana ditembel-tembel. Ya. Atau kalau sekarang yang masih bagian dipakai orang itu jeans belel ya, yang sobek lututnya itu. Itu kan untuk ketenaran jemaah, itu ketenaran. Itu sebenarnya produk bagus jemaah, tapi memang dirusak. Ya, saya pernah nonton video pembuatannya di pabriknya itu. Ada lewat di sosial media, saya tonton. Ternyata celana jeansnya itu sebenarnya bagus, normal. Cuma memang dirusak oleh pabriknya untuk ketenaran, untuk tren. Ini tidak boleh juga, tidak boleh. Jadi dua hal ini tidak boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ya, mengenai pakaian syuhra adalah pakaian yang modelnya aneh, tidak umum dengan masyarakat setempat. Ya. Ini pendapat yang ketiga, pakaian yang modelnya aneh, tidak umum dengan masyarakat setempat. Ya. Kalau dulu saya merasakan hal ini di kampung, ya, awal-awal ketika saya mondok, ya masih tahun 2004 atau 2005, saya pulang kampung pakai jubah warna putih. Jubah lengan panjang warna putih. Wow, benar-benar libas syuhroh itu. Semua orang lihat, semua orang komentar. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang mendekat bertanya, "Mas atau Dek, roknya ibumu, dasternya ibumu kok dipakai? Sana lepas pulangkan. Pakai baju yang lain saja. Jangan daster ibumu dipakai." Karena memang mereka tidak tahu. Tahun itu, ya, tahun 2004, 2005 kan HP belum seperti sekarang. Ya. Kemudian penyebaran informasi belum seperti sekarang. Jadi orang pakai jubah di kampung itu aneh. Sama juga dengan cadar zaman dulu ya. Tahun 90-an itu aneh. Wah, ada ninja kan begitu. Tapi setelah kemudian kemajuan teknologi dan informasi ini dengan begitu pesat, akhirnya orang-orang sudah biasa. Sudah biasa. Dulu orang banyak alergi dengan cadar, banyak alergi dengan jubah, tapi sekarang itu menjadi tren. Jadi tren, saya pernah makan di warung, ada anak muda pakai jubah. Saya sudah batin, ini anak pondok mana atau ikhwan mana, Masya Allah. Kemudian ketika itu dia ngangkat kakinya ke kursi, ya ngangkat sebelah kaki di atas kursinya. Kan kalau kita kan begitu ya sini, makan di angkringan atau di warung, kalau ndak ngangkat sebelah kaki katanya kurang nikmat makan minumnya. Itu dia lakukan itu. Ya Allah, ternyata pakai celana pendek. Ya, kemudian juga terlihat sepertinya bawa rokok ya. Hanya mengikuti tren saja, mengikuti tren. Dan seringkali juga terlihat di sekitar kita atau di sosial media perempuan-perempuan yang pakai cadar ternyata hanya mengikuti tren saja, pakai cadar, pakai topi. Kemudian kaos kakinya enggak pakai. Itu seringkali seperti itu ada. Jadi yang dulu dianggap aneh menjadi baju syuhroh sekarang menjadi tren syuhroh juga. Tapi kan kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Ya, yang satu pakai jubah, pakai bagi yang laki-laki, yang satu perempuan pakai cadar untuk mengikuti sunnah.
Ya, untuk menutup aurat dengan baik, ya insya Allah dapat pahala. Ya, karena kan jubah itu lebih utama menutup aurat ya, bagi laki-laki. Ya. Kemudian cadar dan baju-baju muslimah yang longgar itu lebih utama dalam menutup aurat wanita. Tapi yang satu lagi, ya, memakai itu hanya karena mengikuti tren. Oh, sekarang trennya jubah. Artis-artis laki-laki, aktor-aktor itu sekarang pada pakai jubah, bahkan jadi brand ambassador, ya, brand-brand jubah yang baru muncul. Ya. Artis hijrah akhirnya mengikuti. Ya, kemudian juga yang perempuan mengikuti karena beberapa aktris akhirnya taubat hijrah memakai cadar. Kok kelihatannya keren, ya. Mengikuti. Maka kembali lagi kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amal itu hanya akan dinilai berdasarkan niatnya. Dan setiap orang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan niat dia ketika melakukan sebuah amalan. Sudah adzan Isya? Kita dengarkan adzan Isya dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tapi kita lanjutkan, masih sedikit lagi. Ya, ini beliau menyebutkan tentang sedikit catatan mengenai pendapat yang kedua terkait arti pakaian syuhrah tadi, bahwa pakaian syuhrah yang dimaksud adalah pakaian terlalu usang atau terlalu buruk. Maka di sini beliau menyebutkan faedah bahwa hal itu bisa jadi menyebabkan pelakunya dituduh yang tidak-tidak, seperti tuduhan gila atau stres. Ya, ini beliau sebutkan di sini. Ya, kenapa itu termasuk pakaian syuhrah dan harus dihindari pakaian yang terlalu buruk, terlalu compang-camping. Ya. Maka itu bisa menjadikan pelakunya mendapatkan tuduhan yang tidak-tidak, seperti dituduh gila atau stres. Ya, ya itu biasanya orang tua kita, ya, orang tua kita yang ingin yang terbaik untuk anaknya, kemudian melihat anaknya mengikuti tren baju yang aneh-aneh, mereka tidak segan-segan akan berkomentar demikian. Ya. Baju kok tembel-tembelan kayak pengemis misalnya, ya kayak gembel. Celana bagus-bagus kok sobek-sobek, disobek-sobek seperti itu ya, kayak gelandangan misalnya, ya. Atau yang kadang masih juga itu apa? Orang pakai celana tapi diplotroin dulu jemaah. Tahu ya jemaah ya? Ya, itu biasanya anak-anak muda, laki-laki. Jadi pakai celana tapi celana jeans biasanya tapi dipelorotin sampai hampir terlihat auratnya. Atau bahkan mungkin sudah terlihat, ya Allah a'lam. Ya Allah. Itu kan seperti orang gila seperti itu. Orang waras insya Allah tidak melakukan itu. Ya. Gila dalam artian bukan gila hilang akalnya secara keseluruhan, bukan. Ya gila karena mengikuti sesuatu yang tidak layak untuk diikuti. Itu kan kegilaan. Mengikuti sesuatu yang tidak layak diikuti itu kan sebuah kegilaan. Ya, sebuah kegilaan. Meskipun bisa jadi pelakunya masih punya akal tapi berkurang akalnya. Maka ini patut menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan tentang asal dari larangan. Asal dari larangan. Ketika ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi larangan, maka itu asalnya adalah bersifat haram. Beliau di sini mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ketika beliau rahimahullah mengatakan aslun nahyi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kullama naha anhu fahuwa muharram. Pada dasarnya semua larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat haram. Ini hukum dasar, hukum asal. Ketika ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah haram. Hatta ta'tiya anhu dalalatun tadullu ala annahu innama naha anhu lima'nan ghairi tahrim. Sampai adanya dalil yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang sesuatu itu
ada maksud yang lain, bukan keharaman. Ya. Hukum asal larangan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersifat haram. Tapi ketika ada dalil yang memalingkan dari keharaman, maka itu bisa bermakna lain, bukan haram. Imma arada bihi nahyan an ba'dil umur duna ba'din. Bisa jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melarang sebagian perkara, ya, ingin melarang sebagian perkara saja. Wa imma arada bihi nahya litanzih anil manhi. Dan bisa jadi larangan itu sifatnya hanya makruh. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu karena beliau ingin melarang sebagiannya, yang sebagian tidak. Ya. Bisa jadi yang dimaksudkan adalah makruh. Atau kata beliau wal adabi wal ikhtiyar, atau adab serta pilihan. Atau adab serta pilihan. Nah, dalam hal ini maka bisa jadi nanti menurut keterangan beliau adalah maksudnya adalah kemakruhan saja, bukan keharaman. Larangan memakai sandal, ya. Larangan memakai sebelah sandal saja. Ini pendapat yang mengenai penjelasan mengenai yang dimaksud dengan pakaian syuhra, yang itu berkaitan dengan pendapat yang ketiga tentang sebab kenapa memakai sandal sebelah saja dilarang. Ada pendapat yang keempat, ya, yang menyebutkan kenapa memakai sandal sebelah saja itu dilarang. Pendapat yang keempat menyatakan bahwa itu termasuk perbuatan setan. Ya, itu termasuk perbuatan setan. Sehingga memakai sandal sebelah saja itu meniru setan. Kalau ada orang pakai sandal sebelah saja, itu berarti dia meniru perbuatan setan. Ada dalil mengenai hal ini, diantaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya setan itu berjalan hanya mengenakan satu sandal saja. Sesungguhnya setan itu berjalan hanya mengenakan satu sandal saja. Nah, ini kan perkara gaib. Yang mengabarkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah, maka kewajiban kita adalah percaya dan mengimani ini. Bahwa memang demikian. Jangan kemudian disangkal, setan tuh kok sandalnya dengan dia. Jangan. Ini orang-orang yang tidak percaya wahyu, ya, baik dari Al-Quran maupun dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa hadits sahih. Ya. Kan begitu sebagian orang. Wah, setan tuh sandalnya dengan dia. Tak melu tuku misalnya. Ya Allah. Kan ini kan tidak boleh seperti itu. Ya. Kita harus percaya itu. Sebagaimana dalil yang lain menyebutkan bahwa setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Setan itu memberi dan mengambil juga dengan tangan kiri. Ada hadis yang menyebutkan ini. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "La ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha." Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, juga jangan minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kul bishimalihi wa yashrabu biha. Karena sungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Wa kana Nafi'un yazidu fiha, dan Nafi' menambahkan pada riwayat ini wala ya'khudhu biha wala yu'ti biha, dan jangan memberikan sesuatu dengan tangan kiri, juga jangan mengambil sesuatu dengan tangan kiri. Pada hadis yang lain dengan riwayat redaksi yang lebih lengkap yang disebutkan bahwa memang setan itu makan, minum, mengambil dan memberikan dengan tangan kiri, sehingga kita tidak memakai satu sandal saja, ya. Karena alasannya apa? Itu termasuk perbuatan meniru setan berdasarkan hadis tadi. Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah, bahwa setan itu berjalan dengan menggunakan sebelah sandal saja, sandal sebelah saja. Kemudian beliau menyebutkan tentang perbedaan ulama mengenai maksud larangan dalam hadis ini. Ya, seperti biasa ada dua pendapat. Pendapat pertama mengambil lahir hadis ini. Nampaknya hadis ini larangan, maka berarti haram. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya, pendapat pertama memahami bahwa larangan tadi memakai sandal sebelah saja itu larangannya haram. Ini pendapat
yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri. Pendapat yang kedua, memahami bahwa larangan tadi bersifat makruh saja. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah. Madhabnya apa jamaah Imam Nawawi? Madhabnya apa? Syafi'i. Madhabnya Syafi'i. Mayoritas para ulama memahami bahwa larangan memakai sandal sebelah itu hanya makruh saja, bukan keharaman. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan adanya kesepakatan para ulama mengenai hal ini, bahwa larangan hadis itu sifatnya hanya makruh, tidak sampai haram. Ya, tidak sampai haram. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan adab. Berkaitan dengan adab. Bukan berkaitan dengan halal haram, bukan. Bukan berkaitan dengan ibadah. Ya, bukan berkaitan dengan ibadah. Kalau larangan itu berkaitan dengan ibadah, maka itu keharaman. Tapi kalau berkaitan dengan adab, maka itu adalah kemakruhan. Ini adalah kaidah yang disimpulkan oleh para ulama. Ya, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, beliau menukilkan pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa kalau ada larangan, kemudian itu terkait ibadah, maka larangan itu adalah larangan yang haram. Tapi kalau terkait adab dan akhlak, maka itu adalah sifatnya makruh. Contohnya ini, pakai sandal sebelah. Itu sifatnya hanya makruh saja. Kemudian beliau menyebutkan banyak keterangan, tapi tidak kita baca. Kemudian beliau menyinggung sedikit tentang satu hal yang bisa jadi berkaitan dengan hal ini. Satu, kalau kita duduk, ya, apakah berlaku hadis yang ke berapa tadi jemaah? Yang sebelum ini? Ke-12, ya. Kan tadi kita diperintahkan untuk memakai sandal yang sebelah kanan dulu ketika berjalan. Nah, kalau kita duduk nih, misalnya di bis ya, atau di mobil, sandal kita lepas. Apakah berlaku juga kita memakai sandal lebih kanan dulu? Atau bagaimana? Kata beliau, hal ini tidak berlaku. Jadi bebas mau pakai yang sebelah kanan dulu atau yang pakai sebelah kiri dulu. Karena hadis tadi kaitannya dengan yang berjalan. Orang yang berdiri mau berjalan maka pakai sandal yang sebelah kanan dulu. Kemudian permasalahan yang kedua yang disebutkan adalah kalau kita berdiri di atas satu sandal, sementara kaki yang satunya belum kita pakaikan ya sandal, apakah kita terkena larangan pada hadis yang ke berapa? 13 ya. Kan tidak boleh memakai sandal sebelah saja. Nah, kalau kita berdiri misalnya, ya kaki kita gatel nih, kita lepas satunya, kita berdiri dengan satu sandal, kemudian kita garuk yang gatel itu, yang tidak pakai sandal. Apakah kita terkena larangan hadis ini? Maka kata beliau tidak. Tidak, karena itu kaitannya dengan orang yang berjalan memakai satu sandal saja. Namun meskipun begitu, yang lebih baik adalah mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang itu adalah darurat ya, sebuah kebutuhan ya. Maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita ambil faedah dari penjelasan beliau mengenai adab-adab memakai sandal. Hadis ke-12 dan ke-13. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang mengenai hadis yang ke-14 mengenai adab berpakaian atau hukum isbal. Kita cukup sekian, semoga yang kita pelajari selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang-orang terdekat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.